Salam harmoni. Perkenalkan, saya Nimade Sulasmini, jurusan S2 Pendidikan Dasar, NIM 22290411013. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan tugas akhir dalam bentuk video. Tujuan pembuatan video adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah landasan pendidikan, pembelajaran, dan telaah kurikulum berbasis Trihitakarana yang diterapkan di sekolah dasar, khususnya di SD Negeri 1 Nyitdah. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on the line. Ajaran Trihitakarana sangatlah penting diterapkan pada siswa di sekolah dasar, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Seperti implementasi ajaran Trihitakarana di SD Negeri 1 Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Ajaran Trihitakarana dapat diterapkan dengan cara mengajarkan siswa dengan hal-hal sederhana yang mengandung nilai-nilai agama, yaitu mengajarkan siswa sopan santun terhadap orang yang lebih tua, mengajarkan sembahyang Trisanya, mengajak anak berdoa sebelum melakukan kegiatan, saling mengasihi sesama makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Trihitakarana adalah konsep filsafat dan ajaran hidup yang berasal dari kearifan lokal masyarakat Bali. Kata Trihitakarana berasal dari bahasa Sangsekerta, terdiri dari kata tri yang berarti 3, hita yang berarti kebaikan, dan karana yang berarti penyebab. Jadi, Trihitakarana dapat diterjemahkan sebagai 3 penyebab kebaikan. Konsep ini mencerminkan ajaran tentang keseimbangan dan harmoni dalam 3 aspek utama kehidupan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Dengan mengutamakan nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekologis, Trihitakarana mendorong kehidupan yang seimbang, berkelanjutan, dan penuh makna. Hubungan manusia dengan Tuhan, atau yang sering disebut dengan pahriyangan. Melaksanakan Trisanya, individu atau peserta didik diarahkan untuk menjalani kehidupan spiritual yang kaya akan makna. Kedua, hubungan manusia dengan manusia atau yang disebut dengan pawongan. Dalam Trihitakarana, pawongan mengajarkan pentingnya hubungan sosial yang sehat antar individu. Sikap saling menghormati, tolong-menolong, dan kepedulian terhadap sesama menjadi nilai inti dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis di lingkungan sekolah. Ketiga, hubungan manusia dengan alam atau yang disebut dengan palemahan. Ajaran ini menekankan tanggung jawab manusia atau peserta didik terhadap lingkungan alam sekitar di sekolah. Keseimbangan ekologis, penghormatan terhadap alam, dan keberlanjutan menjadi landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari siswa terhadap alam sekitar yang terdapat di lingkungan sekolah. Penerapan Trihitakarana tidak terbatas pada konteks keagamaan, namun juga diintegrasikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, budaya, dan pembangunan keberlanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Trihitakarana, diharapkan dapat terciptanya lingkungan sekolah yang damai, harmonis, dan menghargai keberagaman. Penting untuk memahami bahwa Trihitakarana bukan hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai panduan bagi individu maupun peserta didik dalam menjalani kehidupan yang seimbang dan bermakna. Dalam konteks pendidikan, konsep
Ini dapat menjadi landasan untuk mengembangkan pendidikan holistik yang tidak hanya mencakup aspek kognitif, tetapi juga aspek spiritual, sosial, dan ekologis peserta didik. Penerapan konsep Trihitakarana di sekolah memiliki beberapa tujuan utama yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang seimbang, harmonis, dan memberikan dampak positif pada seluruh komunitas sekolah. Beberapa tujuan penerapan Trihitakarana di sekolah meliputi: yang pertama, pembentukan karakter holistik. Trihitakarana bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang holistik, tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga menggali nilai-nilai spiritual, sosial, dan moral. Dengan demikian, tujuan adalah menciptakan individu yang seimbang dan berkualitas. Yang kedua adalah peningkatan hubungan antar individu. Konsep ini mendorong harmoni dalam hubungan antar siswa, guru, staf, dan orang tua. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan sekolah yang bersifat inklusif, di mana setiap anggota komunitas merasa dihormati, didukung, dan saling berkontribusi. Ketiga, peningkatan kesadaran lingkungan. Salah satu tujuan Trihitakarana adalah mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Di sekolah, hal ini bisa mencakup upaya untuk menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan. 4. Mendorong kolaborasi dan kerjasama. Konsep Trihitakarana menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan di mana semua pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, termasuk guru, siswa, orang tua, dan staf sekolah. 5. Pembangunan kesejahteraan psikologis. Penerapan Trihitakarana di sekolah bertujuan menciptakan atmosfer yang mendukung kesejahteraan psikologis siswa dan anggota staf sekolah. Hal ini dapat dicapai melalui lingkungan yang positif, saling penghargaan, dan dukungan emosional. Selanjutnya ada peningkatan etika dan moral. Trihitakarana mendorong nilai-nilai etika dan moral yang tinggi. Tujuannya adalah membentuk siswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan etika yang kuat. Selain itu, penerapan Trihitakarana di sekolah tidak hanya bermanfaat bagi anggota komunitas sekolah, tetapi juga berdampak positif pada masyarakat luas. Melalui pembentukan karakter siswa yang baik dan lingkungan pendidikan yang positif, sekolah dapat menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat. Penerapan Trihitakarana di sekolah bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik, yang tidak hanya fokus pada prestasi akademis, tetapi juga pada perkembangan pribadi, sosial, dan moral siswa. Sehingga dapat memberikan landasan yang kokoh untuk pembentukan karakter siswa, menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pertumbuhan holistik mereka. Penerapan konsep Trihitakarana di sekolah dapat memberikan sejumlah dampak yang positif yang signifikan, mencakup berbagai aspek kehidupan sekolah. Beberapa dampak positif yang mungkin terjadi melibatkan siswa, guru, staf sekolah, dan masyarakat sekolah secara keseluruhan, yaitu pembentukan karakter siswa.
Tri Hitakarana menekankan pembentukan karakter peserta didik. Dengan menerapkan konsep ini, diharapkan siswa akan tumbuh menjadi individu yang memiliki nilai moral, etika yang baik, serta kepedulian terhadap sesama. Hubungan harmonis antara siswa dengan Tuhan menciptakan hubungan harmonis antara siswa, guru, staf, dan orang tua. Lingkungan sekolah yang positif dan inklusif dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis dan motivasi untuk belajar.